Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka kembali di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya. Kelak kita mudah-mudahan diberikan syafaat bil yaumil akhir. Sahabat jannah yang dirahmati Allah, ketika kita seorang perempuan sudah harus menikah, ia harus mengetahui bagaimana cara adab seorang istri terhadap suaminya. Islam mengajarkan bahwa seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya dan mentaati semua kewajiban dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ada beberapa adab yang harus kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu adab kita sebagai seorang istri terhadap suami. Di antaranya adalah yang pertama, merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya mempertahankan rasa malunya kepada suami, walaupun sudah bukan menjadi pengantin baru lagi, walaupun sudah berumur bertahun-tahun, hendaknya rasa malu itu tetap ada. Dalam arti kata, yaitu rasa malu kita ketika misalkan badan kita bau, atau penampilan kita kurang menarik, ataupun perilaku kita mungkin terlalu buruk terhadap suami, hendaknya kita harus mempunyai rasa itu. Kemudian yang kedua yaitu tidak banyak mendebat. Seorang istri hendaknya tidak mendebat suaminya dalam beberapa hal yang tidak perlu, karena perdebatan itu akan menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga yaitu selalu taat kepada suami. Taat kepada suami itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri. Namun jika perintah itu melanggar ajaran agama Islam, hendaknya seorang istri bisa mengajukan keberatan, namun dengan kata-kata yang sopan. Kemudian yang keempat yaitu diam ketika suami berbicara. Ketika suami hendak berbicara kepada seorang istri, maka dengarkanlah dengan baik. Apabila kita ingin memotongnya, maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Kalaupun suami tidak mengizinkan, maka sebaiknya istri itu diam atau tidak minta protes apapun. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kehormatan suami. Meski suami tidak ada di rumah, sebaiknya seorang istri itu harus menjaga diri dan kehormatan suaminya. Jangan memanfaatkan waktu yang ada untuk bersenang-senang ataupun menuruti hawa nafsunya. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa maka wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri saat suami tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Kemudian yang keenam yaitu tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya yaitu istrinya sendiri. Jadi jangan berkhianat dalam menjaga harta suami, seperti menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga badan kita agar tetap bau harum dan berpakaian rapi ataupun bersih.
Seorang istri hendaknya menjaga baunya agar tetap wangi, misalkan selalu mandi teratur, memakai sabun yang wangi, dan memakai wewangian di hadapan suaminya, dan berpakaian selalu bersih di setiap hari-harinya. Kemudian yang kedelapan yaitu bersikap qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih atas pemberian suaminya, dan berapapun yang diberikan oleh suami hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan. Adab yang kesembilan yaitu menampilkan kasih sayang dan rasa cinta kita kepada suami. Kita sebagai seorang istri hendaknya bersikap merendahkan diri di hadapannya, memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepadanya, terutama ketika kita berada di dekat suami kita. Kemudian yang ke-10 yaitu selalu berhias. Seorang istri harusnya selalu tampil menarik di hadapan suaminya, agar suaminya tidak berpikir kemana-mana, agar suaminya lebih betah tinggal di rumah, sehingga tidak mencari-cari hal-hal yang lain di luaran rumah. Dan yang terakhir yaitu ke-11, yaitu memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seorang istri harusnya sadar bahwa suaminya itu mempunyai hubungan yang sangat emosional dengan keluarganya, sehingga seorang istri hendaknya memperlakukan kerabat dan keluarga suami dengan baik dan selalu memuliakannya, serta tidak mempersoalkan tentang status sosial mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.